Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Bada'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur, halaman 69, karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti fi Dzikri Qissatil Khadir alaihi salam. Imam As-Sadi berkata, segolongan ulama berbeda pendapat tentang masalah Khidir alaihi salam. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Salih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Is bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Imam An-Nuqas berkata, sesungguhnya Nabi Khidir itu adalah putranya Fir'aun yang menjadi temannya Nabi Musa, akan tetapi tidak mensahihkan At-Tabari dan bahkan menganggap bahwa keterangan ini adalah batil. Menurut ulama yang lain, Nabi Khidir adalah Ilyasa yang menjadi temannya Nabi Ilyas, akan tetapi keterangan ini juga dianggap tidak sahih. Menurut pendapat yang lain, Nabi Khidir itu adalah Armiya dan keterangan ini juga tidak disahihkan. Berkata Al-Ustadz Al-Hafiz Abul Qasim Abdullah bin Hasan pada kitab At-Takrib bahwa Khadir adalah putra dari seorang raja yang bernama Amil, dan Raja Amil itu adalah putranya Is bin Ishaq, sedangkan ibunya juga putri dari seorang raja yang bernama Faris, dan nama ibunya adalah Alha. Dia melahirkan Khadir di tengah hutan, yang mana di dalam hutan itu terdapat kambing yang menyertainya, dan kambing itu selalu menyusui Khadir setiap hari. Kemudian Nabi Khidir diambil oleh seorang pengembala. Ia dirawat sehingga tumbuh menjadi besar, dan jadilah dia anak yang cerdas, yang bagus tulisannya, dan pintar membaca suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Ishaq berkata, sesungguhnya Raja Amil sedang mencari seorang sekretaris yang benar-benar pintar menulis, agar bisa menulis suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Sis alaihi wassalam. Maka Raja Amil menghadirkan sekelompok atau beberapa sekretaris termasuk Khadir. Hanya saja Amil belum mengetahui kalau Khadir adalah putranya. Ketika semua sekretaris menampakkan tulisannya masing-masing, maka sang raja menganggap tulisan anaknya lah yang paling bagus, sehingga timbullah rasa senang di hatinya kepada Khadir. Karena melihat tulisannya itu, ia menyukai bentuk-bentuk tulisan Khadir serta ibarat-ibarat susunan katanya. Dan ketika Khadir atau Khidir sudah terpilih, maka bertanyalah sang raja mengenai nasab Khidir, sehingga pada akhirnya tahulah ia kalau Khadir atau Nabi Khidir adalah anaknya sendiri. Lantas berdirilah sang raja dengan serta-merta memeluk erat Khidir di dadanya. Sang raja turun dari singgasana dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Khidir untuk menggantikannya. Dan akhirnya Khidir pun memimpin kerajaan ayahnya. Dia selalu memutuskan masalah dengan adil dan bijaksana. Akan tetapi kemudian dia pergi dari kerajaannya karena beberapa sebab yang panjang lebar. Ia mengembara di segala penjuru bumi sehingga ia menemukan air kehidupan, ma'ul hayat. Maka minumlah ia terhadap air kehidupan itu sebagaimana keterangan yang akan datang. Nabi Khidir itu hidup sampai keluarnya Dajjal, sampai Dajjal membunuhnya, yang kemudian Allah menghidupkannya kembali di hadapan Dajjal setelah dipotong-potong tubuhnya. Berkata sebagian ulama bahwa Nabi Khidir tidak sampai berjumpa dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi keterangan ini juga tidak sahih. Imam Bukhari dan segolongan ahli hadis berkata, di antaranya Syekh Abu Bakar Al-Arabi berkata bahwa Nabi Khidir telah meninggal sebelum berumur 100 tahun, karena ada sebuah sabda dari baginda Nabi SAW, pada kepala 100 tahun tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang bisa bertahan. Maksudnya kehidupan setelah terucapnya makalah ini. Dan keterangan yang benar adalah keterangan dari Abu Bakar bin Abid Dunya dalam kitab
Al-Hawatib dengan sanad marfu sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Nabi SAW wafat, maka terdengarlah hatib atau suara tanpa rupa. Assalamualaikum ya ahlal bait. Sesungguhnya Allah itu punya pengganti pada setiap perkara-perkara yang hancur, dan punya pengganti juga terhadap sesuatu yang tertunda, dan akan mengganti dengan kebahagiaan pada setiap musibah. Maka hendaklah kalian bersabar. Dan semua sahabat mendengar suara itu, tapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Maka para sahabat berkata, itu adalah suaranya Nabi Khidir. Dan inilah salah satu bukti bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Wallahu a'lam. Dikisahkan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur, halaman 69, karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti fi Zikri Qissatil Khadir alaihi salam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.